Oke. Sebenarnya begini ya, kalau dari dulu tuh Katia tuh sebenarnya bukan keterpaksaan kan, qadarullah aja ya Allah memberikan Katia dengan keluarga yang banyak. Jadi Katia tuh dari kelas 5 SD itu bisa mengurus bayi karena terpaksa ya, karena ibunya melahirkan terus dan gak ada pengasuh. Jadi Katia tuh anak 5 SD bisa ngurus bayi, kemudian dari SMP sudah ngajar anak-anak, itu juga keterpaksaan qadarullah juga. Jadi kalau musola di belakang rumah atau di sekitaran rumah kan gak ada guru-guru yang bisa di ini. Jadi anak SMP ngajarin SD. Kemudian Katia Allah giringkan juga menjadi guru PAUD di tahun 2011. Tadinya Katia di Bandung gitu ya. Di tahun 2011 pulang ke Kuningan karena ditelepon. Diteleponnya bukan jadi guru PAUD, diteleponnya tuh jadi guru tahfiz oleh lembaga Quran. Terus lama-lama ada yang nawarin Katia ayo ikut ini yuk ngajar di PAUD. Kenapa pilih saya? Karena ternyata latar belakang Katia itu pernah jadi penyiar di Kuningan, penyiar anak-anak, segmen anak-anak. Jadi mereka ngajak Katia, ya udah oke lah coba gitu. Jadi terus Katia juga suka sama anak-anak, suka banget karena terbiasa gitu. Allah menghadirkan Katia tuh anak-anak dari mulai kecil, anak kecil ngurus anak kecil gitu dulu ya. Jadi kemudian Katia berpikir kok nggak ada anak pendidikan usia dini yang fokus ke Quran, fokus banget hanya fokus ke Quran gitu, maksudnya tetap bermain, tapi gimana caranya anak itu didekatkan dengan Qurannya, didekatkan dengan tahsinnya, tetapi tetap Al-Quran itu sangat menyenangkan. Jadi Katia bikin sendiri, kemudian Katia keluar, bikin sendiri lembaga, kemudian bikin PAUD, tapi bukan PAUD ya, Katia itu Balita Quran Taman Quran, enggak ada afiliasi atau embel-embel PAUD dari Diknas atau Kemenang, enggak ada. Benar-benar sendiri dari yayasan saja. Gitu. Baik. Awalnya itu ya Katia itu sebenarnya pengen memperkenalkan metode yang ada di Quran School Kuningan kepada masyarakat agar promosi case itu tidak mudah gitu, tidak harus pakai spanduk dan sebagainya. Intinya Quran School ini dikenal. Maka Katia itu ikut membuat konten yang tanya konten untuk anak-anak balita dan anak-anak gitu. Jadi anak dan balita itu ya tahsin tahfiz kesini kok banyak yang bertanya mengenai tidak hanya mengenai pendidikan tahsin tahfiz untuk anak dan balita, tapi banyak juga yang bertanya tentang yang lainnya gitu. Jadi sebenarnya konten-konten yang makin berkembang saat ini adalah pertanyaan-pertanyaan dari para subscriber gitu yang Katia kembangkan meskipun Katia dari satu konten yang bertanya gitu, yang dari satu pertanyaan menjadi satu konten itu Katia kembangkan lagi melalui sering mengajarnya di lapangan. Oh kayaknya Bu Guru ini perlu deh gini. Oh kalau ini Bu Guru perlu deh. Maksudnya subscriber perlu deh ini. Pada saat Katia mengajar, kayaknya para subscriber perlu deh ilmu ini karena speech delay, inklusi, ABK kayaknya perlu deh. Jadi Katia kembangkan lagi dari satu pertanyaan para subscriber, Katia kembangkan menjadi beberapa konten dari seringnya mengajar di lapangan Katia gitu. Oke. Sebenarnya dari SD, SMP, SMA, kemudian Katia langsung langsung ikut seleksi penyiar. Sebenarnya benar-benar selesai SMA tuh penyiar di Kuningan. Setelah penyiar di Kuningan hampir 2 tahun lah. Kemudian Katia itu namanya juga sekolah penyiar ya, jadi pengen ada cita-cita penyiar yang lain. Itu waktu itu penyiar MKFM Bandung. Kemudian Katia seleksi juga ujian di sana, sekolah juga public speaking dan sebagainya di MKFM Bandung. Kemudian Katia pernah menjadi penyiar MKFM Bandung. Dari MKFM Bandung kemudian Katia kalau menikah gitu ya, dibawa ke Yogyakarta mengikuti suami dan gak ngurusin MKFM Bandung, ikutin lagi suami, kerja lagi di Bandung. Kemudian karena Allah hadirkan lagi pelatihan-pelatihan kayak metode Umi tahfiz kayak gitu. Terus udah mengikuti metode Umi, dipanggil lah yang tadi ke Kuningan tahun 2011 untuk mengajar di rumah tahfiz, di rumah Quran gitu sebenarnya. Tapi kesini mungkin karena Katia ngajar banyak anak-anak, 40 sendiri gitu ya. Udah gitu, pokoknya mungkin orang-orang lihat Katia gitu, apalagi pernah jadi penyiar anak-anak juga waktu sebelum di MKFM. Ya udah diajaklah di PAUD, setelah di PAUD terus sampai sekarang, sampai bisa membuka rumah belajar, maksudnya anak usia dini, rumah belajar atau ke anak usia dini. Dan kemudian karena Katia ingin sekarang zamannya makin berkembang internet dan sebagainya, dan lagi in juga YouTube dan sebagainya,
katanya berpikir bagaimana caranya katanya harus mengembangkan Quran School agar dikenal orang, benar-benar Quran School itu bermanfaat untuk orang, kemudian buatlah YouTube gitu. Dorongan juga dari suami, ayo bikin YouTube gitu. Oke. Sebenarnya jadi konten creator tuh intinya Katia tuh seneng banget yang namanya bercerita, seneng banget yang namanya berbagi, ngomong dan sebagainya. Jadi tidak asing bagi Katia untuk ngomong di depan kamera, di depan orang, karena itu basic Katia itu memang public speaking, pernah jadi penyiar, jadi udah sering jadi MC, pembicara ini, jadi sering ngisi-ngisi gitu. Jadi ketika orang banyak yang maksudnya suami sendiri gitu ya, ayo jadi YouTube gitu ya, jadi content creator gitu, YouTuber, malu gitu ya, ngapain gitu ya. Cuma pas kesini oh saya punya lembaga yang saya kembangkan gitu ya, dan saya punya ilmu yang harus saya manfaatkan. Jadi ketika Katia nggak ada di bumi ini sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dipanggil, tapi ilmu Katia terus gitu mengalir untuk Katia. Jadi oke, saya bisa gitu, saya mau jadi YouTube. Kemudian mulailah YouTube, dan Katia benar-benar niatnya benar-benar ingin bermanfaat, kemudian benar-benar untuk QS. Jadi ketika Katia itu konten sendiri nih, itu Katia benar-benar rajin, seminggu berapa kali, meskipun itu belum diedit, suami editor sendiri belum ngupload, karena katanya memang gaptek ya, jadi benar-benar YouTube dan sebagainya emang harus bantuan ke suami Katia, karena katanya cukup hanya membuat videonya saja. Rajin banget, konsisten, dan emang niatnya emang untuk QS gitu ya. Ininya Katia itu benar-benar berbagi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi terus bikin konten, mau ada AdSense mau apa, terus berniat untuk berbagi gitu, berniat untuk bermanfaat untuk orang banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ya itu loh, kok banyak banget yang nonton, banyak banget. Kemudian Katia kembangkan dan sampai sekarang Masya Allah gitu ya, banyak sekali orang-orang yang termanfaatkan dari video-video Katia, dan itu Allah SWT yang memudahkan segalanya, karena niat Katia tulus gitu ya, hanya untuk amal jariah gitu. Ketika ilmu Katia tuh nggak hanya bisa dilirik oleh puluhan orang, Katia pengen banget ilmu-ilmu yang Katia bisa bermanfaat untuk ratusan orang, untuk jutaan orang gitu. Iya, berarti hobi kakak itu kayak public speaking ya? Iya, suka banget. Selain itu kakak punya hobi atau minat di bidang lain nggak kak, selain public speaking? Kayaknya enggak deh. Kayaknya memang Katia fokus ke ngurusin anak-anak, memang makanya Katia punya lembaga beberapa kantor, karena emang Katia tuh suka banget fokus sama pembelajaran pendidikan anak-anak, suka banget gitu. Karena Katia juga punya anak kecil-kecil 4 lagi, aduh kecil-kecil ini. Kayaknya udah hobi banget, kayak ngurusin anak orang itu kayak ngurusin anak sendiri, nyapipis, nangis, apa, kayak anak sendiri Katia tuh. Jadi kenapa Katia bisa mengembangkan konten-konten di YouTube, karena kayak Katia tuh udah ada di kepala sendiri, kayak anak sendiri gitu. Bagaimana mengatasi ini gitu. Karena emang harus dari hati menjadi guru. Kayak ngelihat murid tuh kayak ngelihat anak sendiri. Maka ketika ngajar tuh nggak ada beban gitu ya, nggak ada beban. Kalau Katia sendiri memang menyarankan, bahkan saya menyarankan, Katia tuh menyarankan ke teman, menyarankan ke adik, jadilah YouTuber, jadilah orang yang bermanfaat gitu ya. Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat. Jadi ketika kita sudah tidak ada ilmu-ilmu yang ada nanti di YouTube itu orang terus manfaatkan. Jadi yang pertama, jadilah orang yang bermanfaat gitu ya. Jadilah orang yang bermanfaat, karena Allah sudah menyebutkan itu, Rasul juga sudah menyarankan itu untuk kita. Yang kedua, ingin menjadikan konten kreator itu kita harus benar-benar kayak bertanding dengan konten-konten yang nggak baik. Kalau kita tidak menjadi orang bagian dari orang yang memberikan kebaikan di sini di bumi Allah atau di masyarakat, maka konten-konten yang lain akan dipengaruhi, akan banyak konten-konten yang nggak baik gitu. Jadi jadilah bagian orang-orang yang memberikan kebaikan, walaupun sedikit gitu. Tapi Allah mungkin saja Allah akan melihat itu sebagai kebaikan yang banyak. Itu ya. Yang kedua harus menjadi orang yang bermanfaat. Kedua harus menjadi andil, menjadi orang-orang yang bermanfaat. Yang ketiga harus menyenangi gitu ya. Jadi konten kreator harus menyenangi, benar-benar menyenangi, benar-benar tidak ada beban untuk AdSense lah, tidak ada beban untuk aku harus fokus sekian jam sekian, enggak gitu ya. Kalau ada sesuatu yang diberikan, berikan. Tidak harus sempurna dulu, harus editingnya begini.
kapan lagi? Menjadi orang yang bermanfaat tuh udah harus 1000%, 50.000%. Yang kita punya berikan, gitu ya. Jadi jangan pusing, aku mah editingnya belum bagus, aku mah ngomongnya belum bagus. Semua bisa proses. Katia juga nggak pintar ngomongnya harus langsung jeger. Enggak, ada tahapannya. Karena dikasih dulu apa? Kasih dulu panggungnya. Jadi teman-teman kasih kesempatan untuk diri sendiri untuk ngomong dulu. Nanti mungkin saja video ke-5, ke-10 tiba-tiba enak. Oh, ini dunia saya. Enak banget ya punya curhatan gitu buat teman-teman curhat gitu di video. Maksudnya di kamera sendiri bisa ngomong, yang tadinya susah ngomong karena punya teman terbaik, karena sering di video tuh sering berhadapan, jadi enak ngalir gitu. Jadi konten kreator harus benar-benar menyenangi, nggak ada beban, nggak ada niat adsen atau pengen di ini atau aku takut editing, takut ini. Itu mah urusan belakangan. Lagian yang namanya orang mau sebagus apapun, nih kayak Rasul punya haters, tetap punya haters. Ngapain kita pusing-pusing? Nantinya nggak bagus editing, nantinya orang nggak suka. Nggak usah bikin kayak gitu. Toh juga mereka nggak suka juga ngasih workshop 1 juta. Udah biarin aja, mengalir apa adanya. Yang penting kita bermanfaat nih. Kalau sudah bikinnya bermanfaat dan untuk kau gampil, pokoknya gampilkan sama Allah deh, pokoknya gitu.